Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi analisis regresi, yaitu khususnya RLB ya, atau regresi linear berganda dengan menggunakan data variabel. Jadi data variabel di sini adalah sebuah variabel bantu untuk variabel bebas yang merupakan variabel bersifat kategori, gitu. Jadi berbentuk kategori. Di sini yang menjadi kategori itu X ya. Jadi perlu saya garis bawahi. Sebenarnya bisa juga Y, tapi yang akan kita bahas di sini adalah X ya. Jadi variabel kategorinya itu adalah X atau variabel bebasnya ya. Var bebas. Jadi var ini variabel ya. Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan dummy variabel dengan cara kita akan mengkategorikan atau mengkodekan kategori-kategori yang ada di dalam variabel bebas ini. Karena biasanya kan kita itu dalam analisis regresi, itu kan biasanya antara variabel yang kuantitatif dengan variabel kuantitatif. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kan variabel kuantitatif itu secara awamnya itu kan variabel yang berupa angka ya, atau bilangan. Nah di sini tuh kita ketemu variabel yang bukan angka atau bukan bilangan. Gitu. Jadi berupa kategori. Jadi kalau di skala data itu kan nominal atau ordinal gitu. Intinya itu secara awam variabel yang bukan angka lah, jadi bukan berupa angka. Jadi untuk melakukan prosedur analisis regresi kita harus merubahnya menjadi variabel kuantitatif ya. Jadi variabel kategori ini bisa kita sebut juga variabel yang kualitatif. Contohnya itu seperti ini ya. Misalkan di Y atau variabel dependennya itu kita ingin meneliti pertumbuhan padi ya misalkan. Kita itu ingin meneliti pertumbuhan padi itu dipengaruhi oleh apa? Mungkin yang di sini kan ada kadar pemberian pupuk. Nah, kalau kadar pemberian pupuk itu kan nanti berupa angka-angka ya. Jadi berapa takarannya gitu kan. Kemudian mungkin lagi yang mempengaruhi pertumbuhan padi ya, kan pertumbuhan padi mungkin saja jenis pupuk. Nah, di sini kan jenis pupuk itu kan bukan berupa angka ya, secara awam ini, secara awam. Mungkin misalkan jenis pupuk A, B, C. Jadi terbentuk dalam beberapa kategori. Nah, disitulah kita nantinya akan menggunakan dummy variabel. Itulah singkat ceritanya. Kemudian nanti kita akan juga menggunakan dummy variabel dan interaksinya. Oke. Tapi sebelum itu, ya saya ini ingin mencontohkan juga, ini contoh-contoh variabel kategori atau kualitatif ya. Misalkan itu jenis kelamin, ada tingkat pendidikan, dan sebagainya. Gitu. Itu bisa termasuk ke dalam variabel kategori dan atau kualitatif ya. Sehingga kalau kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, kita harus membuat kategori-kategori ini itu ke dalam kode. Jadi misalkan gini, jadi di dummy variabel ya, di dummy variabel itu ada dua kode. Yang pertama itu ada 0, kemudian ada 1. Selalu ya, ada 0, ada 1. Kalau 0 ini disebut juga sebagai reference kategori ya. Ada yang menyebutnya demikian. Tapi ya saya lebih senang menyebutnya kategori yang menjadi referensi. Kan sama aja ya. Oke. Misalkan jenis kelamin ya. Misalkan jenis kelamin. Kita itu harus tentukan dulu yang menjadi referensi kategori kita itu apa. Misalkan perempuan. Kalau perempuan berarti perempuan 0 otomatis yang nanti laki-laki itu akan bernilai 1 gitu, akan kita kasih nilai 1. Atau kita kodekan gitu. Nah, contoh sederhananya seperti ini ya. Ini saya ambil dari bukunya Netter ya. Jadi kalau teman-teman ketemu soalnya
mungkin bisa dicocokkan, tapi saya tidak menyebutkan secara spesifik ini soal nomor berapa ya. Nah, di sini singkat cerita ada seorang peneliti lah ya, atau saya sendirilah, itu ingin meneliti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menservis kalkulator. Jadi ibarat saya tukang servis kalkulator. Saya berpikir ya, apa-apa saja sih yang mempengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menservis kalkulator. Oh, ternyata yang pertama saya mendapatkan ide ya, bahwa yang menyebabkan atau mempengaruhi lamanya waktu itu saya menduga bahwa yang menyebabkan IE ini bisa banyaknya kalkulator yang diservis. Kemudian yang kedua itu ada tipe kalkulator. Jadi saya menduga ada dua hal yang mempengaruhi si Y ini, si variabel Y atau variabel dependent. Nah, di sini tipe kalkulatornya itu ada dua ya. Ada yang tipe komersil dan ada yang tipe siswa. Jadi dua macam kalkulator lah. Nah, ini saya ngambil langsung dari soal ya. Jadi di bukunya Nether. Di situ langsung ditentukan untuk 0 ya. Untuk 0-nya ini adalah tipe yang komersil. Jadi kalkulator yang tipe komersil. Kemudian yang satu ini adalah tipe siswa. Kemudian saya langsung mendapatkan data seperti ini ya. Ini langsung di bukunya Nether. Jadi saya buat tabulasi seperti ini. Jadi ketika X1-nya 7 dan dia komersil, itu dibutuhkan waktu sebesar 97 menit. Ini dalam menit ya. 97 menit dan sebagainya. Di sini kan kalau kita lihat ya, ada dua tipe, yaitu komersil dan siswa. Seperti ini. Ya kan? Nah, karena di awal ya, di soal itu sudah ditentukan, yang menjadi 0 ini adalah yang komersil, maka kita buat variabel baru, yaitu variabel dummy. Ini yang akan kita gunakan tuh ini sebenarnya. Ini tuh nggak akan kita gunakan. Ini untuk membantu kita dalam proses pengkodean saja gitu. Jadi kita buat variabel dummy, ini namanya dummy variabel ya. Mungkin saya coret-coret saja ya. Ini tuh dummy variabel ya. Ini dummy variabel. Dummy variabel inilah yang akan kita gunakan nanti di dalam model kita. Gitu. Sehingga kita lihat ya, saat tipenya komersial, maka nilainya 0. Kemudian saat siswa 1, 0 komersil, siswa 1. Selalu begini ya, 0, 1, 0, 1. Intinya kita tentukan dulu different kategori ya, yang saya sebutkan di awal tadi, different kategori. Seperti ini ya. Kemudian setelah kita mendapatkan bentuk dari dummy-nya ya, ini langsung bisa kita olah ya, kita olah di SPSS. Kita coba olah ya, kita gunakan SPSS. Di SPSS-nya sudah kita tentukan juga, sudah kita buka maksudnya. Sini saya buat 3 variabel. Jadi yang kita gunakan cuma Y, X1 tadi sama D ya, dummy. Untuk X2-nya enggak ya, karena udah kita wakilkan dengan dummy gitu. Karena nggak bisa kalau kita paksakan gitu. Kita itu perlu membuatnya dalam bentuk angka. Ini komersil siswa ini harus dalam bentuk angka gitu. Itu udah kita buat dummy variabel. Sehingga kita buat ya, kita langsung tes saja. Ini dummy-nya belum ke copy. Ini coba kita copy. Ini mudah ya, memindahkan data-data dari SPSS ataupun dari Excel ke SPSS. Nah, seperti ini. Jadi ada sebanyak 18, katakanlah 18 N ya. N-nya itu 18 atau I-nya itu 18. Oke. Kemudian langsung saja kita lakukan seperti biasa ya, regresi linear
seperti biasa ya, dengan variabel dependennya adalah Y, dan independennya itu adalah X dan D gitu. Seperti ini. Nanti teman-teman kalau mau menggunakan yang lain ya, statistik lain yang menampilkan R-square, kolinearitas, ya, confidence interval, ini boleh-boleh saja ya, kovarian, matrik kovarian gitu bisa saja. Tapi ini secara sederhana saja ya. Nah, di sini kita langsung ke koefisien ya. Karena ini tahap awal kita kan menentukan modelnya. Jadi estimasinya ya, jadi Y-cap-nya itu kalau dari sini bisa kita lihat ya, ini Y-cap ya. Itu sama dengan minus 2,348 ya. Minus 2, mohon maaf, karena saya pakai mouse jadi agak sulit. 348, kemudian ditambah ya, ini sebagai B0-nya ya, B0-nya, kemudian 14,723, ini B1-nya ya. Sorry, ini X ya. Maksud saya itu yang 14,723 itu B1. Ini X ya. Kemudian ditambah yang D-nya ya, 0,277. 0,277. Ya 77 lah ya. 77 D. Ini D ya. Ini jelek soalnya pakai mouse, jadi agak susah. Diharap maklum saja. Intinya teman-teman kalau fokus, ya insya Allah bisa ya. Nah, D. Kita kasih I di sini ya. Oke, seperti ini. Inilah modelnya. Ya. Jadi ini fungsi estimasinya ya, maksud saya. Kalau modelnya ya, Y sama dengan B0 plus, sorry, Y sama dengan B0, beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 DI plus errornya. Itu modelnya. Kalau modelnya itu seperti ini kira-kira ya, saya tuliskan saja ya. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ya. XI saja ya, karena X-nya cuma 1. Kemudian beta 2 DI ya, ini 2 DI plus errornya. Seperti itu. Ini modelnya. Ini estimasinya. Jadi dari sini ya. Kalau kita lihat juga, kita bisa melihat dari nilai P-nya ya dan signifikannya. Ini untuk kegunaan inferensia statistiknya. Ya. Jadi apakah si D atau si X ini berpengaruh kepada si Y ya. Kalau konstan ini kan B0 ya, jarang digunakan, terkesan diabaikan gitu ya. Apalagi nilainya ini minus, jadi pengertiannya pun atau interpretasinya diabaikan. Sehingga kalau kita lihat ya, kita langsung saja ke signifikannya. Katakanlah kita mengambil alfanya sebesar 5%. Di sini ya, alfa sebesar 5% ya. SPSS sebenarnya alfanya 5%. Ini bebas ya. Karena kan dalam penghitungan nilai p-value ini tuh tidak, seingat saya itu tidak mengikutkan alfa yang sudah ditentukan gitu. Tapi dia itu mengikut dari T, sedangkan T itu kan rumusnya adalah BK per SPK ya. Nah, jadi kalau teman-teman untuk melakukan inferensi ya, atau menganalisis hasil dari pengerjaan di SPSS ini, ya, kalau teman-teman lihat nilai signifikannya, teman-teman langsung tentuin aja alfanya berapa gitu. Misalkan di sini umumnya 5% ya yang saya gunakan. Sehingga kalau kita lihat ya, untuk X ini ya, atau variabel yang apa tadi, X itu adalah, sebentar ya,
banyaknya kalkulator yang diservis ya. Kita buka lagi SPSS-nya. Itu kan nilainya itu sangat kecil ya, 0,0000 ya. Kalau kita bandingin dengan si alfa itu kan cuma 0,05 ya kan. Ini kan sama aja dengan 0,05. Sehingga untuk X ini kalau kita buat hipotesisnya itu kan adalah beta 0, beta 1 ya. Beta 1 sama dengan 0, ini H0-nya ya. Kemudian ini H1-nya, beta 1 tidak sama dengan 0. Ya. Otomatis kan kalau kita bandingkan nilai signifikan ini sama dengan alfa ini, itu kan lebih kecil ini ya, maka akan tolak H0. Otomatis untuk yang B1 ini kan kita menerima H1 atau B1-nya itu ternyata setelah dilakukan uji hipotesis, itu tidak sama dengan 0, artinya signifikan mempengaruhi. Intinya kalau kita tolak H0 ya, maka variabelnya itu adalah signifikan mempengaruhi si Y, berarti sangat mempengaruhi si X. Tapi beda halnya kalau kita lihat di D, ya D ini kan variabel dummy ya. Jadi dummy variabel yang udah kita buat tadi, ternyata nilainya itu wah sangat besar ya, lebih besar daripada alfa yang kita tentukan. Otomatis kan gagal tolak H0. Otomatis untuk beta 2 ini ya, itu kan nilainya sama dengan 0. Jadi beta 2 itu sama dengan 0 kalau dilihat dari hasil uji hipotesis. Sehingga untuk D ini sangat atau ya tidak mempengaruhi Y lah sebenarnya ya. Nah, kalau di dummy variabel ini ya, kalau kita ketemu beta 2-nya itu sama dengan 0 ya, biasanya kita itu tidak buru-buru menghilangkan B2 ini ya, atau beta 2. Atau variabel ini tidak buru-buru kita hilangkan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, sebentar ya. Saya kembali ke kursornya, dan saya kembali ke Notepad. Ini saya hapus dulu. Intinya yang sudah kita dapatkan tadi, beta 2-nya itu tidak mempengaruhi ya. Ininya juga saya hapus semuanya. Oke, nah. Di sini di pokok pembahasan kan tadi RLB dengan dummy variabel. Saya rasa ini udah clear ya. Ini sangat-sangat mudah sebenarnya. Intinya kita bisa menentukan dummy-nya saja ya. Oh iya, untuk menentukan reference kategori ini bebas ya. Misalkan teman-teman mau L-nya atau lakinya yang 0 atau perempuannya yang 1, jadi boleh-boleh saja. Untuk dummy variabel ini nanti ya habis ini saya tambahkan lagi. Saya ke sini dulu ya, menuntaskan permasalahan yang ada. Jadi tadi kan saya katakan ya, kalau misalkan kita ketemu dummy-nya ini itu tidak signifikan ya mempengaruhi ya, jadi tidak mempengaruhi lah ya secara awamnya ya, melalui uji hipotesis, itu kita jangan buru-buru menghapusnya atau membuat model yang baru. Maksudnya membuat model yang baru tanpa dummy gitu. Tapi kita coba interaksikan antara si X dan Y. Nah, di sini kita ada nih pokok bahasan yang kedua itu adalah RLB dengan dummy variabel dan interaksi. Kita coba interaksikan. Gimana sih cara menginteraksikannya? Nah, ini jadi pertanyaan lagi gitu. Caranya gampang, tinggal kalian kalikan saja ya. Jadi ini kita kembali ke Excel. Jadi untuk interaksi ya, itu perkalian antara si dummy-nya ini dengan nilai dari variabel bebas yang ingin kita interaksikan gitu. Kebetulan ini kan cuman yang variabel bebas yang kuantitatif ya. Jadi variabel bebas yang kuantitatif itu kan cuman X1, sehingga kita kalikan saja D dengan X1 ya, interaksi. Ini atau XD gitu, biasanya gitu ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. Ini langsung kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi, kita lakukan sekali lagi ya. Kita analisis lagi dengan menggunakan SPSS, kita olah lagi. Kita buat variabel baru di sini, yaitu XD ya. Artinya XD itu interaksi. Kita coba paste.
Oh, enggak. Oke. Nah, seperti ini kira-kira ini kita ubah dulu ya desimalnya biar keren aja ya. Kebetulan nggak ada desimal kan kita nolkan aja. Oke. Kemudian kita lakukan sekali lagi analyze ya. Kita ke regression, ke linear. Karena ini masih regresi linear ya sebenarnya. Cuman variabelnya aja yang nambah gitu. RLB itu variabelnya aja yang nambah. Jadi dasarnya tetap linear. XD, kemudian kita tambahkan nih. Tadi kan cuman ada variabel X, kemudian variabel dummy-nya. Kemudian kita tambahkan lagi variabel interaksi di sini. Gitu. Kita klik OK. Nah, di sini ya. Jadi untuk kalau yang tadi kan yang ini ya, yang tanpa interaksi itu yang ini, kemudian yang dengan interaksi itu yang ini. Ya. Kita lihat ya, kita langsung aja ya. Saya rasa teman-teman juga udah ya paham lah ya yang penjelasan di awal tadi. Ini nilainya itu sangat kecil ya. Misalkan alfanya kembali ya 5% ya. Enggak 5% pun enggak akan ngaruh kayaknya. Oke, misalkan 5%. Berarti ini kan untuk yang ini itu udah pasti gagal tolak H0 ya. Sorry. Ya tolak H0 maksudnya ya. Tolak H0 karena nilainya lebih kecil daripada alfanya ya. Tolak H0. Nah, yang dua ini kita lihat gagal tolak H0 gitu. GTH0 lah gitu, gagal tolak H0. Saya susah nulis soalnya ya kalau menggunakan mouse seperti ini. Intinya esensinya itu kan belajar itu yang penting ngerti. Intinya GT ini adalah gagal tolak H0 ya untuk variabel D dan variabel XD. Di saya menulisnya GT ya, maaf karena menggunakan mouse. Sebenarnya gagal tolak H0 ya. Katakanlah singkat cerita kita udah punya hipotesisnya ya. Jadi ini untuk kepentingan cepet aja gitu. Biar videonya nggak panjang juga. Sehingga kalau kita lihat ternyata dengan menggunakan interaksi pun karena gagal tolak H0 tadi, ingat kan kalau gagal tolak H0 otomatis si DXD ini itu tidak mempengaruhi variabel Y gitu. Ya. D dan XD ini tidak mempengaruhi variabel Y atau variabel dependent. Sehingga tadinya D juga nggak mempengaruhi, interaksi juga nggak mempengaruhi ya. Di sini teman-teman bisa saja menghapus atau menghilangkan variabel D dari model teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Jadi dummy ini intinya kita bisa mencari dummy-nya gitu ya. Kalau udah dapet dummy-nya ya, langsung aja seperti biasa kita lakukan prosedur analisis regresi ya. Kalau saya ini sukanya dengan SPSS memang. Jadi enak aja gitu. Tinggal klik-klik saja. Di sini juga teman-teman bisa dapat langsung ya ANOVA-nya seperti ini ya. Di sini juga ada koefisien determinasinya, kemudian korelasinya ya. Tapi ini yang bersama ya, multiple. Oke. Seperti itu kira-kira untuk pembahasan dummy. Tapi ada sedikit tambahan ya tadi ya. Kita membentuk variabel dummy ini seberapa banyak sih gitu kan pertanyaannya kan. Itu sebanyak misalkan ini ya. Berapa banyak kita harus membentuk variabel dummy? Jawabannya adalah sebanyak K-1. K itu apa? K itu banyaknya kategori. Jadi di dalam variabel X2 ini, kategorinya kan ada komersil dan siswa. Ya kan? Jadi cuma ada 2 variabel. Sehingga banyaknya dummy variabel yang harus kita buat itu cuma 2 dikurang 1. Ya kan?
Saya tulis lagi deh ya. Jadi kalau yang di kasus contoh soal ini kan dummy-nya itu ya, banyaknya dummy itu harusnya adalah 2 dikurang 1, yaitu 1 ya. Jadi ada 1 dummy variabel. Karena dia itu cuma tipe komersil dan siswa. Berarti cuma ada 1. Nanti ada kasus lagi ya, kasus lagi itu teman-teman akan menemukan ada 2 buah dummy variabel ataupun lebih gitu. Gimana sih? Ini saya kasih contoh saja yang membuat dummy-nya ya. Saya kasih contoh ya, misalkan teman-teman, di sini ya. Jadi misalkan kita menggunakan tingkat pendidikan nih. Ya, di sini kan tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, dan SMA ya. Nah, yang perlu kita lihat dulu, kita pertama kali itu menentukan ini dulu. Kita harus menjawab pertanyaan ini maksud saya ya. Berapa banyak kita harus membentuk variabel dummy? Kita lihat ada SMP, SD, dan SMA. Ada 3 ternyata. Ada K-nya itu ada 3. Berarti K kurang 1 itu sama dengan 3 dikurang 1. Jadinya, salah ya. 3 dikurang 1. Ini udah terlanjur ini ya. 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Sini kan. Ada 2 variabel. Sehingga nanti yang akan kita buat yaitu D1, kemudian D2. Nah, ini biar gampang aja biar nggak bingung gitu. Nah, baru kita tentukan reference kategori. Ini namanya reference kategori ya. Atau kategori yang menjadi referensi. Gitu. Jadi ini 0 nilainya ya. Oke. Kita tentukan dulu. Misalkan kita ingin menentukan SD yang sebagai 0. Ini bebas ya, bebas teman-teman. Otomatis ya, di dummy variabel yang pertama, ini juga bebas. Mau SMP dulu, atau SMA dulu yang 1. Misalkan kita biar urut gitu, SMP dulu deh. Misalkan di tingkat pendidikan di sini, di dummy variabel yang pertama itu adalah, misalkan, katakanlah datanya itu SD, SMP, SMA, SD, SMP, SD, SD, misalkan. SMA, SMA, SD, misalkan ya. Ini katakanlah X gitu, variabel bebasnya. Ini sembarangan aja ya. Sehingga kalau kita buat untuk dummy variabel yang pertama, ya, SD itu kan 0. Kemudian SMP-nya, untuk dummy variabel yang pertama, misalkan SMP-nya itu 1. Nah, otomatis yang SMA juga ikut 0 gitu. SD ikut 0, SMP-nya 1, SD-nya 0, SD-nya 0, SMA-nya 0 ya. 0, 0, 0. Kemudian dummy variabel yang kedua, SD itu tetap 0. Ingat kan SD tetap 0 karena dia itu referensi kategori kita gitu. Kategori referensi kita. Karena di dummy variabel yang pertama itu SMP sudah bernilai 1, maka di dummy variabel yang kedua gantian, bukan lagi SMP tapi SMA. Jadi SMA yang 1. Sedangkan yang lainnya ya 0 gitu. Jadi SMP jadi 0. SMA jadi 1. SD tetap 0, SMP jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0 gitu. Itu untuk 3 kategori. Kalau ada 4 kategori misalkan ya. Misalkan apa ya? TK lah ya. Misalkan TK, SMP, SD ya. SMP, SMA. Berarti ada 3 berapa variabel nih? Berapa dummy variabel yang harus kita buat? Berarti kan ada 4 kategori, berarti 4 minus 1, ada 3 dummy variabel, berarti ada D1, D2, D3 gitu. Di mana kita tentukan lagi siapa yang akan menjadi referensi kita. Misalkan TK, berarti misalkan ya TK, SD, SMP, SMA, TK, SD, SMA misalkan kan. Berarti di sini ya TK tetap 0, 0, 0 gitu. Misalkan di dummy variabel yang pertama, ini
eh, yang menjadi angka satunya ya, yang bernilai 1 maksud saya, itu adalah SD. Berarti yang SD 1, sisanya ya 0 semua gitu. Hanya SD yang 1. Kemudian gantian di dummy yang kedua, ya, di dummy variabel yang kedua, SMP yang 1, berarti sisanya 0, yang lainnya 0 gitu. Ya. Nah, yang setelahnya itu SMA yang jadinya 1 ya. Digantian gitu. Itu kira-kira ya, membentuk variabel dummy. Gampang ya. Jadi tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Kalau udah ketemu dummy-nya seperti ini ya tinggal lakukan analisis regresi menggunakan SPSS seperti biasa saja gitu ya. Saya rasa cukup ya. Jadi kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ada koreksi boleh ya di kolom komentar, karena sifat video ini ya selain pembelajaran untuk sarana diskusi juga. Intinya yang saya lakukan di sini juga berdasarkan referensi dari buku-buku ya seperti Nature dan buku lainnya ya. Dan juga yang saya share ini itu khusus untuk variabel kualitatifnya itu atau variabel kategorinya itu adalah yang X, yang variabel bebas, bukan yang Y. Sebenarnya bisa juga yang variabel dependennya. Cuman saya tidak membahas itu di sini. Intinya kalau dummy variabel kita harus cari dulu dummy-nya, baru kita lakukan analisis seperti biasa ya, RLB seperti biasa. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan atau memberikan atensi kepada video sederhana saya ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar ya, untuk nantinya bisa menunjang latihan-latihan teman-teman ya, terutama untuk membahas soal. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan juga pastilah datang dari diri saya sendiri. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya channel ini. Oke, terima kasih.